Kalau Allah tetapkan kena pasir, kena musibah, mau lari kemana saja? Mau lari kemana saja? Kena juga. Tapi kalau tidak ada ketetapan Allah, dulu 50.000 tahun sebelum kita, bahkan sebelum langit diciptakan, apa yang terjadi pada diri kita sudah ditetapkan Allah. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, apa yang akan terjadi pada kita sudah ditetapkan Allah. Pena, tinta sudah kering, penanya sudah diangkat, gak akan berubah apa yang ditetapkan Allah ini. Mau lari kemana saja? Hadirin yang mulia, sehingga orang beriman, Masya Allah, hidupnya dulu itu tenang aja, Pak. Bahkan bumi ini, hadirin, bukanlah tempat yang aman, Pak. Kalau boleh kita katakan, di bumi ini dimanapun posisi kita, titik koordinat manapun, ini zona merah semua, ya Pak. Kalau ada orang bilang ini zona hijau, ini aman, keliru, tuh, Pak. Nggak ngerti apa-apa, ya Pak. Rusak yakinnya kepada Allah. Ini zona kuning, ini sih agak aman. Ini zona merah bahaya nih ya. Jual rumah kamu itu murah aja, tertipu. Tinggal rumah jual murah. Kenapa? Pinggir pantai. Ini zona merah. Siapa yang buat ini? Ya bolehlah. Tapi dimanapun hadirin. Seperti dulu, udah Allah buktikan. Kaum Tsamud dahulu melihat kaumnya Nabi Nuh alaihissalam dilanda banjir besar. Ini nggak aman, kalau di dataran rendah ini nggak aman, ini zona merah ini katanya. Tuh lihat lagi kaum Ad, ini di hamparan terbuka, ditiup oleh angin besar, angin sor-sorin adiyah, angin yang berhembus dengan kencang, sehingga sab'a layali wa thamaniyati ayyam, 7 hari 7 malam 8 hari diputar-putar kaum Ad itu, Pak. Berat badannya 1 ton 1 orang, Pak. Berat badannya 1 ton 1 orang, Pak. Dihitungan berat badan kaum Ad itu tonan gitu, Pak. Bukan kiloan. Ini 45 kilo. Oh, berat badan 45 kilo. Melawan lagi sama Allah. Nah, habis nanti. Itu kaum Ad itu eskavator tuh dijentik aja terpelanting kemana-mana. Kekuatan itu, sehingga disuruh taat pada Allah, mereka melawan, malah mereka menentang. Mana itu, mana angin? Diancamkan dengan ini. Akhirnya 70 orang berpegangan tangan, 70 orang berpegangan tangan, sehingga total berat badannya sekitar 70 ton. Akhirnya apa yang terjadi? 70 orang yang 70 ton ini diterbangkan ke angkasa, diputar-putar 7 hari 8 malam, dihempas langsung gosong. Ini zona merah ini, kata kaum Tsamud. Akhirnya mereka bikin rumah dalam gunung-gunung batu. Kalau banjir nggak bisa nih, kita di gunung. Mau angin gimana, kita dalam gunung. Coba. Mereka merasa aman. Seorang Nabi diutus oleh Allah Ta'ala ajak taat pada Allah, mereka menentang, nggak mau taat. Akhirnya Allah kirim malaikat, suruh berteriak. Mendengar teriakan suara yang sangat keras itu, copot jantung hati mereka, binasa semua. Nggak ada zona hijau di dunia ini, nggak, zona merah semua. Insyaallah, Bapak merasa aman nggak hidup di dunia ini? Aman saya ini, jauh dari laut, datang pun tsunami nggak tenggelam. Tanah ini bisa menenggelamkan negeri. Qarun lanatullah alaih tenggelamnya bukan di laut, bukan di danau, bukan di sungai, di bumi yang padat. Tenggelam. Bukan biasa, seluruh hartanya ditenggelamkan oleh Allah dalam bumi. Kok merasa aman?
Itu karena kebodohan manusia itu saja, karena tidak tahu. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihat bahaya itu jauh, padahal Allah melihat dekat bahaya itu kepada kamu. Mereka mengira malaikat maut itu jauh, padahal dekat sekali, lebih dekat daripada istri kita, malaikat maut. Coba Pak, 70 kali kata ulama, malaikat maut datang kepada kita. Istri kita dekati, datang kepada kita berapa kali Pak? Apa 70 kali? Repot ini 70. Dari tadi sana bikin masalah Pak, 70 kali dekat, 70 kali datang, 70 kali. Lebih sering malaikat maut dekat kepada kita daripada istri kita. Tapi Allah gaibkan ketika dia datang, nggak nampak. Kalau setiap kali dia datang Allah tampakkan, habis kita hadir. Kebun-kebun nggak akan bisa kita urus lagi. Kenapa? Mereka mau. Sedang ngodos mereka, berhenti ngodos. Sedang makan, mereka mau nampak. Rusak kehidupan kita, nggak berjalan normal aja nih. Siapa yang berani mereka mau datang? Pak polisi datang aja gemetaran. Ini bawa Pak polisi ada, untung nggak pakai baju dinas. Atau kan baju dinas Pak, wah ngeri juga Pak. Orang mengusir, Pak polisi nggak berani. Baru Pak polisi, apalagi mereka mau. Hari ini kita merasa jauh pada dekat. Allah. Dunia ini bukanlah tempat aman, bukanlah tempat yang nyaman. Sehingga ulama kita itu ibaratkan dulu itu Pak, dalam bayan ceramah beliau, dunia ini seperti WC. Coba Pak, wajar Pak sebut WC. Dahulu Nabi Adam alaihissalam begitu diturunkan dari surga ke dunia, beliau tuh langsung pingsan Pak. Dunia ini busuk, bau dunia ini, pingsan. Masya Allah. Kenapa? Wanginya surga Masya Allah, harumnya luar biasa. Tahu-tahu turun ke dunia, ke WC. Di surga nggak pernah buang air besar, nggak pernah buang air kecil. Tahu di dunia keluar buang air besar, buang air kecil. WC. Cuma sudah lama-lama dan adaptasi, nggak bau lagi. Coba Bapak pergi ke Padang, ada pabrik getah itu. Kalau orang kita di sini, orang lunak pergi sana. Tapi orang sana main sepak bola, enak aja, makanan enak saja. Tanya, bau nggak? Mana bau nih? Nggak bau kok, katanya. Betul nggak? Kenapa? Udah sesuai. Kenapa disebut WC? Karena dunia ini adalah keperluan. WC itu keperluan, bukanlah tujuan. Yang namanya keperluan, bila tidak perlu, boleh ditinggalkan. Kapan digunakan? Bila perlu. Nah itulah dunia Pak. Bila perlu. Makan keperluan. Kapan perlunya? Bila lapar. Gitu. Kalau orang sudah kenyang, nggak kenyang, udah kenyang, suruh makan ya nggak? Ya, saya nggak mau lagi. Loh, kok nggak mau? Ini keperluan, saya udah kenyang kok. Nah, kalau yang keperluan seperti itu, WC itu seperti itu. Tapi jangan coba, kalau begitu buang aja WC, nggak bisa. Nanti perlu. Dulu ketika di Tasikmalaya musyawarah dengan jemaah Marasa dulu itu. Bahkan ulama kita itu mengibaratkan lah. Ini ibaratnya supaya mudah paham Pak, itu maksudnya. Kita ini seperti sopir, driver. Tujuan sopir itu kaca depan, betul Pak? Spion perlu. Nah.
Kapan lihat spion? Bila perlu. Kalau perlu nggak usah lihat. Lihatnya pun jangan tawajuh. Itulah dunia, simbol dunia, Pak. Akhirat kaca depan ini mesti serius. Tidak. Itu spion. Ini celaka, hadirin. Kalau sopir tengok spion, gimana? Apa yang terjadi? Apa nggak jadi musibah? Apa nggak kecelakaan? Ini sopir bodoh kan itu. Spion, tawajuh lagi nih spionnya. Coba. Tapi nggak bisa dibuang ini spion kamu. Enggak, ini perlu. Kalau ada spion tangkap polantas sendiri, Masya Allah. Ditilang. Coba. Spion besar, Pak. Mana besar spion dengan kaca depan, Pak? Jauh lebih besar. Akhirat itu besar. Itu dari kecil spion. Kenapa buat kita seperti sopir ini? Memang kita ini sedang berjalan. Kita ini dalam perjalanan panjang hadirin menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan berjalan menuju Allah. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang besar. Suatu hari akhirat 1000 tahun dunianya, Pak. Coba. Sehingga Nabi SAW, orang yang meninggalkan sholat 1 kali sengaja, sholat wajib tinggal 1 kali dengan sengaja, nanti dia dimasukkan ke dalam neraka selama 1 hukum. 1 hukum itu 80 tahun akhirat. Coba Pak, 80 tahun akhirat. 1 kali meninggalkan sholat masuk neraka selama 80 tahun akhirat. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Sedangkan 1 tahun 360 hari. Kalau kita hitung waktu dunianya, meninggalkan sholat 1 kali dengan sengaja, nanti masuk neraka 80 kali 1000 kali 360. 28.800.000 tahun masuk neraka gara-gara meninggal sholat wajib 1 kali dengan sengaja. Coba. Kalau 2 kali, kalilah 57.600.000 tahun tinggal zuhur dengan asar. Kalau 3 kali, kali 3. Kalau 1 hari, kali 5. Kalau 1 bulan. Maka semakin hidup, besok hidup lagi nggak mati, nggak sholat. Besok masih hidup lagi, masih nggak sholat. Besok masih hidup lagi, masih nggak sholat. Makin lama ke nerakanya Allah. Maka dari dulu, Pak, sampai sekarang itu masih ada dilakukan sama anak-anak kasidah itu. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang nggak ada gunanya. Apa gunanya? Itu bukan pertanyaan. Apa gunanya? Artinya nggak ada gunanya. 1000 tahun nggak sholat, nggak ada gunanya. Apalagi 60 tahun mati nggak sholat lagi ya. Kalau saya, Pak, di anak-anak madrasah itu, di sekolah itu, saya katakan orang yang tidak sholat itu nggak ada gunanya. Lebih berguna tai kambing daripada orang nggak sholat. Loh, kok begitu, Pak? Tai kambing dibawa oleh petani ladang cemako. Cemako tuh, Pak, menyuburkan buahnya besar, manis. Orang tak sholat pergi ladang cemako, ludes semua, merusak. Lebih berguna tai kambing daripada kamu yang nggak sholat. Itu kepada anak-anak, Pak. Di sekolahan, Pak, aja saya ngomong kayak gitu. Tapi bapak-bapak nanti di masyarakat jangan ya. Kena ini ya deh. Itu sama anak-anak di sekolahan gitu.